Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita dalam acara rutin mingguan diskusi dari Departemen Obstetrik dan Gynekologi FK UNER, yakni TAS atau Tanya Apa Saja, yang hadir setiap Rabu, cukup 1 jam, pukul 10 sampai pukul 11 pagi hari, dan bekerja sama dengan POGI dan ITI Surabaya, serta menghadirkan staf dari RSUD Rustomo dan juga Rumah Sakit Universitas Erlangga. Dan hari ini Tanya Apa Saja seri ke-143 menghadirkan tema yang mungkin insya Allah mulai menarik, yakni mengenai mioma dan infertilitas. Nanti seperti biasa kami persilakan kepada seluruh peserta bila ingin bertanya memanfaatkan fitur Q&A atau kolom chat, atau juga bisa bertanya langsung. Seperti biasa, kami sebelum kita mulai acaranya, kami persilakan kepada Ketua Departemen Obstetri dan Ginekologi UNER, kepada Dr. Pramana Skandar untuk bisa memberikan sambutan. Monggo, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam. pagi. Yang saya hormati Prof. Lila Dewata, guru kita semua, Dr. Seto, Dr. Piwit, dan saya juga menyapa yang terhormat. Saya apresiasi para peserta Tanya Apa Saja yang rutin dari minggu ke minggu. Jadi ini sudah seri keberapa, Dr. Seto ya? Ke-1000 ya? Belum. Jadi terima kasih banyak, terima kasih karena acara yang rutin mingguan sangat banyak dan ternyata masing-masing juga ada pesertanya yang lumayan banyak, sehingga mudah-mudahan sedekah ilmu ini bermanfaat bagi kita semua, dan ujung-ujungnya yang mendapat manfaat itu pasien-pasien kita, karena harapannya TAS ini kita mendapat wawasan dan bisa kita terapkan dalam clinical practice kita sehari-hari. Terima kasih, apresiasi Prof. Lila Dewata menyempatkan untuk berperan dalam acara TAS Tanya Apa Saja. Dan kita open untuk usulan-usulan untuk TAS 2024. Nanti kita akan berubah-ubah formatnya, mudah-mudahan selalu menjadi pilihan setiap minggu untuk menimba ilmu pendek 1 jam. Terima kasih banyak, salam hormat saya, sehat selalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Dr. Pramana sebagai Ketua Departemen Obgyn sudah berkenan memberikan sambutan. Dan seperti biasa, sekali lagi saya ulangi, nantinya dengan topik yang cukup menarik ini, bila mana ingin berdiskusi atau bertanya, atau juga bahkan bisa men-share atau membagikan pengalamannya dalam kasus myometri yang terkait dengan pasien dengan infertil, maka bisa masukkan fitur Q&A atau dengan raise hand untuk diskusi langsung, atau juga melewat kolom chat. Untuk topik kali ini dengan mioma dan fertilitas dari Divisi Fertilitas Endokrin dan Reproduksi telah hadir di tengah-tengah kita guru kita semuanya, Prof. Lila Dewata, dan juga narasumber dan Dr. Muhammad Yohanes Ardianta, dan juga kebetulan saya sendiri selaku narasumber. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada moderator kali ini, kepada Prof. Lila. Kami persilakan, Prof. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada Tanya Apa Saja hari ini, Rabu tanggal 20 Desember 2023. Acaranya kebetulan dari Divisi Fertilitas Endokrinologi Reproduksi Departemen KSM Obstetri Ginekologi. Dan topiknya pagi ini adalah mioma dan infertilitas.
Seperti kita ketahui, saya kira semua teman-teman sejawat POG sudah sangat paham dengan mioma dan juga kasus-kasus infertilitas masih banyak di antara kita. Dan salah satu yang mungkin ada hubungannya dengan infertilitas ini adalah mioma. Jadi hari ini kita dari Divisi Fertilitas Endokrinologi Reproduksi akan membahas mioma dan infertilitas ini, dan divisi menampilkan dua tenaga muda kita, Dr. Wiwit Ardianta, SPOG subspesialis FER, dan Dr. Arif Tanjung Seto, SPOG. Dan kita akan mulai tanya apa saja ini supaya tidak berlama-lama. Kita mulai saja segera karena waktunya terbatas hanya 1 jam ya. Jadi oke. Kita beri kesempatan dulu barangkali Dr. Wiwit ada yang mau dipresentasikan? Iya, teman-teman, mungkin izin ada 2 slide, Prof. Slide dari Consensus Ferry mungkin. Mohon izin ya. Baik. Ngapunten sampun kelihatan. Ya, sampun Dr. Wiwit. Baik, mungkin kalau dari saya ini saya tampilkan ulang untuk ini, Prof. Tata laksana mioma materi dari Consensus Ferry tahun 2021. Di sini ya ini untuk reminding bersama, di mana kalau ada kasus mioma uteri selalu kita menanyakan apakah pasien ingin hamil atau tidak hamil. Nah, kalau pasien tidak hamil, memang cenderung terapinya berdasarkan simptomatik. Kalau ingin hamil, dilihat kemudian apakah ada gangguan atau distorsi pada kavum uteri. Bila tidak ada, terapinya adalah seperti yang tidak ingin hamil berdasarkan adanya simptomnya apa tidak. Kalau ada distorsi kavum uteri, dievaluasi apakah mioma uteri ini adalah submukus atau tidak. Kalau submukus, akan dilanjutkan dengan penentuan klasifikasi step W. Di situ akan didapatkan skor. Kalau skor 0 sampai 4 bisa dilakukan histerektomi, histeroskopi. Kalau skor 5 sampai 6 direkomendasikan untuk diberikan bonus dulu, baru kemudian dilanjutkan dengan histeroskopi. Kalau skornya 7, maka ada beberapa pertimbangan alternatif untuk dilakukan laparoskopi atau laparotomi. Nanti ada pertimbangan seperti ukurannya, jumlahnya, dan kemampuan operator, dan yang pasti adalah ketersediaan fasilitas untuk tindakan laparoskopi. Kemudian, nah, untuk klasifikasi step W, mungkin ini tidak semuanya sudah mendengar. Ini step W itu kita melihat berdasarkan ukuran, topografi, ekstensi dari dasar dinding, dan kemudian penetrasinya. Nah, dari sini nanti akan kita bisa dapatkan skor baik 0 sampai kemudian di atas 7. Nah, dari skor inilah kemudian bisa ditindaklanjuti dengan penanganan dengan histeroskopi. Baik, mungkin itu Prof dari saya, Prof. Baik, terima kasih Dr. Wiwit. Selanjutnya Dr. Seto ada yang mau dipresentasikan, silakan. Iya, Prof. Mohon izin presentasikan mungkin ya sekilas saja tadi sudah beberapa dijelaskan Dr. Wiwit. Jadi hubungan mioma dan infertilitas itu. Jadi ada beberapa fakta bahwasannya ya mioma ini adalah tumor jinak kandungan yang paling banyak ditemukan. Bahkan kalau dari di luar negeri itu dari penelitian 77% histerektomi itu hasil PA-nya miom. Jadi artinya tentunya yang dilakukan sejawat banyak itu dengan histerektomi itu ya sebagian besar ya mioma uteri ini yang salah satu indikasi paling atau bahkan dikatakan indikasi paling utama. Cuman nanti sekiranya kalau kita hari ini diskusi tentang infertilitas itu yang kira-kira sebelah mana atau mioma yang mana tentunya yang kita cari. Artinya apakah
memang semuanya mengganggu dengan infertilitasnya, bahkan bisa jadi kita bisa melakukan tindakan yang iatrogenik karena sebetulnya akibat dari operasi kita tahu bahkan sehebat-hebatnya operator, secanggih-canggih alat, risiko adesi itu yang tentunya bisa hubungan dengan fertilitas juga bisa. Jadi jangan-jangan nanti gara-gara operasinya. Nah, ini mungkin tadi sedikit lama, tapi ini yang mungkin yang paling akhir memang yang kita tahu bahwasanya kalau kita mengidentifikasi mioma ini dengan grading Vigo yang terakhir 2018 ini sebaiknya memang harus kita identifikasi dulu. Kita tahu mungkin apalagi kalau sejauh di kota besar banyak sekali modalitasnya baik dengan USG transvaginal mungkin sekarang sudah pasti jadi satu paket kalau mungkin sejawat membeli USG idealnya lebih baik dilakukan transvaginal karena kita sangat-sangat butuh untuk tahu kira-kira ini yang mana yang kira-kira mengganggu fertilitas. Jadi mulai dari dalam yang pedunculated submukus sampai kemudian atau yang dikatakan intrakaviter, kemudian itu yang submukus, yang semi intramural sampai yang keluar. Dan memang dikatakan dari konsensus bahwasanya yang grading 0 sampai 3 ini yang memang berkaitan dengan atau signifikan terjadinya deretan fertilitas. Jadi tipe 0, 1, 2, dan 3. 1 lebih dari 50% di intrakaviter, 2 mungkin lebih dari 50%-nya di intramural, tapi ada bagian dengan fertilitas. Kemudian yang 3 mungkin masih berhubungan sedikit dengan endometrium. Nah, ini menurut saya pendekatan yang sudah sangat baik. Jadi dari anamnesis maupun perusahaan fisik saja kita sudah tahu bahwasanya ini kira-kira mengganggu tidak, atau kalau boleh sekilas saya dekati ya, kalau pasien itu pasti bilangnya cuman pokoknya saya perdarahan, kacau, haidnya kacau, banyak atau yang lain. Tapi menurut saya kita harus melakukan pendekatan yang spesifik. Apakah ini memang kalau di Sperov itu dikatakan, dan kalau mungkin saya boleh menyimpulkan sendiri, paling gampang kita tanya ke pasien itu, kita lihat ini jumlahnya apa jadwalnya, itu aja. Jadi kok jumlahnya, apakah jumlahnya banyak, memanjang, perdarahan lama, atau jadi haidnya yang memanjang, atau memang sekali haid keluarnya heavy menstrual bleeding. Atau jadwalnya, saya sudah nggak tahu dok, bulan depan itu kira-kira mau haid tanggal berapa. Nah dari situ nanti kita bisa lihat di mana kalau di Sperov dikatakan ya, kalau terkait jumlahnya, terutama apakah itu prolong, jadi mungkin istilah zaman dulu itu sebenarnya masih ada baiknya bisa digunakan tetap jadi entah meno atau metrorargi itu memang cenderung ke nantinya ke kelainan struktural dan di mana miom ini menjadi salah satu penyakit utamanya. Nah, ini kalau tadi sekali lagi kita katakan yang mana sebetulnya yang sangat mengganggu dari systematic review di fertile steril ini dilihat dicek clinical pregnancy rate-nya, implantation rate-nya, dan yang lain-lainnya. Jadi tentunya tadi dikatakan terutama 0, 1, 2, 3 atau submukus dan mungkin intramural sebagian itu yang mengganggu. Jadi kita tahu ini dari yang signifikan mengganggu pregnancy rate, implantation rate ini tentunya yang submukus. Sedangkan juga yang intramural meskipun ada sebagian yang tidak signifikan, terutama pada gangguan preterm delivery mungkin tidak terlalu berpengaruh, tapi lebih pada bagaimana awal mula implantation maupun bayi lahir hidupnya. Jadi ternyata yang dua tipe ini, kalau kita menemukan yang pedunculated yang subserosal ya tentunya sebenarnya sangat sedikit untuk mengaruhi. Terakhir, mungkin yang saya sedikit ini kan, bahwasanya kita juga ada baiknya tidak terlalu berfokus bahwa oh ini gara-gara miomnya. Enggak, karena ternyata ya tentunya kita tahu faktor lain fertilitas itu juga banyak, 40% juga salah satunya kalau khusus pada wanita dari faktor ovarium atau endometriosis yang paling sering. Nah, ternyata ada coincidence antara miom dan endometriosis. Artinya ada beberapa hal dari systematic review ini, kalau kita menemukan ada gejala endometritis atau pada pasien dengan miom tapi juga dengan infertilitas, mohon kita juga tidak hanya melihat langsung terpaku pada miomnya. Ada baiknya tetap kita evaluasi apakah betul jangan-jangan juga ada endometriosis di sana. Terutama kalau ukurannya. Ukurannya ini yang menarik bahwasanya miom di atas 5 cm, jadi cut off-nya itu 5 cm itu ternyata signifikan bahwasanya membedakan antara mereka yang murni dengan miom tanpa endometriosis, tapi juga ternyata yang lebih dari 5 cm juga mungkin bisa bersamaan, coincidence, dan bisa jadi penyebabnya bukan itu. Lagi-lagi kalau ternyata miomnya ukurannya di luar ya, atau posisinya di luar atau subserosal ya bisa jadi bukan itu penyebabnya. Ini yang jadi catatan. Mungkin ini terakhir tadi sudah dijelaskan, mungkin pendekatannya kita tahu, kalau tadi Dr. Wid sudah baik di awal, kalau pertanyaan nomor 1, ingin hamil enggak? Kalau sudah tidak ingin hamil ya,
mungkin lebih mudah, pilihannya lebih banyak. Tapi kalau ingin hamil, kita tahu sayangnya sampai saat ini belum ada satupun medikamentosa yang bisa untuk mengurangi apalagi menghilangkan. Kemarin sempat dengan Pristatnya, tapi ternyata ada efek samping yang serius. Mungkin demikian, Prof. Matur nuwun. Kita lebih banyak diskusi mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya kita buka. Tadi sudah disampaikan di chat, juga sudah disampaikan bahwa pertanyaan bisa langsung dengan raise hand, jadi mengangkat tangannya dan disampaikan. Atau bisa juga menulis di Q&A, question and answer. Dan mungkin di chat juga bisa. Silakan kalau sudah ada yang masuk pertanyaannya. Saya belum lihat ada. Silakan kalau ada. Apakah sudah sudah diserahkan saja atau sudah tahu atau bagaimana? Silakan. Di chat sudah ada satu pertanyaan. Kalau penanganan mioma dengan ligasi arteria uterina bilateral, apakah berpengaruh dengan program hamilnya? Itu pertanyaannya. Ya, satu pertanyaan yang baru masuk. Silakan, Dr. Wiwit mau menjawab. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau ligasi arteri uterina, kita tahu bahwa arteri uterina itu memberi suplai darah kepada uterus. Nah, kalau dikaitkan secara komprehensif keseluruhan, kalau program hamil itu tidak hanya sekedar kita memperhatikan di ovarium, tapi juga di uterus, khususnya di endometrium. Jadi kalau misalkan kita melakukan ligasi arteri uterina, jadi bisa kita bisa kita prediksi bahwa uterus yang akan terganggu. Di situ ada endometrium, sedangkan kita ini ingin endometrium itu reseptivitasnya bagus, optimal, tidak terganggu. Salah satu yang diakibatkan oleh mioma uteri adalah gangguan suplai darah terhadap endometrium, sehingga dapat menyebabkan gangguan infertilitas. Jadi kalau seseorang masih ingin hamil, pasien program hamil, sebaiknya tidak dilakukan ligasi arteri uterina. Oke, itu tadi karena berdampak pada endometriumnya tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Wiwit. Wah, ini pertanyaannya, waduh, di luar. Sebentar ya, saya langsung ke nomor 3 aja, karena tidak terkait dengan mioma ya. Saya dulukan yang nomor 3. Mohon izin bertanya, untuk mioma cervical dan miom intramural yang lain dan bleeding profuse, apakah mungkin kita masih bisa konservasi uterusnya? Apakah histrektomi total tetap ATS dilakukan tanpa Mungkin memandang harus, Prof. varietas Mas. dan usia? Oh, harus. Ya, Dr. Seto barangkali ada bisa menjawab. Betul, Prof. Jadi ini pertanyaan bagus, banyak sekali kasusnya di daerah. Saya yakin juga beberapa kali menemukan mioma yang lokasinya servikal maupun intramural, tapi dengan bleeding profuse ya. Kalau kita nomor 1 kita bicara masalah safety ya, tentunya kita safety nomor 1 bleeding profuse. Memang kalau memang sangat-sangat tidak bisa dikendalikan, tapi sebetulnya dari kita sendiri, mungkin Dr. Wiwit ini juga sudah beberapa kali mengerjakan bahwasanya kalau dengan kasus-kasus mioma servikal, mioma
atau mungkin intramural yang besar sekalipun, bahkan multiple sekalipun, sebetulnya masih bisa teratasi. Artinya tentunya setelah memang ABC-nya ditangani dan juga ada beberapa istilahnya terapi medikamentosa kita tahu ada dengan dosis tinggi, itu pun kalau sebetulnya memang itu usaha awal kita, jadi kemudian juga tenang obat-obatan sementara Nexawa dan yang lain. Tapi kalau memang ternyata dalam kondisi yang darurat dengan mengancam nyawa, ya memang itu tidak ada pilihan lain. Tapi ada baiknya sebetulnya memang bila mana kondisinya bisa dilakukan stabilisasi dulu, bahwasannya sebetulnya alhamdulillah mungkin kami dengan tim FAIR di Sutomo ini insya Allah pengalaman banyak mengenai kasus-kasus dengan mioma cervical ini ada baiknya sebetulnya masih bisa ditangani. Jadi dan sebetulnya kalau dikatakan dari faktor infertilitas sendiri, faktor miom cervical atau faktor cervix ini sebenarnya sangat kecil sebenarnya pengaruhnya ke infertilitas, hanya kurang dari 10%. Bahkan dikatakan ya sekitar 1-2% saja. Jadi ada baiknya juga tidak hanya lagi-lagi seperti yang saya katakan tadi, tidak fokus pada miomnya sendiri, tapi juga mungkin evaluasi faktor infertilitas yang lain, faktor tuba, faktor ovulasi dari ovarium, dan yang lain. Mungkin demikian, Prof. Matur nuwun. Mudah-mudahan terjawab. Kalau enggak, saya kembali ke nomor 2, izin bertanya di luar topik ya. KB terbaik untuk pasien dengan mioma apa sih? Pada pasien dengan mioma dan juga endometriosis, pemberian Mirena bagaimana pengaruhnya terhadap mioma? Berpengaruh progesteron jangka panjang pada mioma bagaimana? Pengaruh estrogen yang pada mioma pripun? Saya terima matur nuwun sebelumnya. Dr. Wiwit barangkali bisa jawab. Baik, iya Prof. Bentar. Ini pertanyaan ya, bentar, saya satu-satu ya Prof. Yang pertama, KB terbaik untuk pasien dengan mioma apa? Nah, kalau dulu memang kita sering menggunakan pemberian progestin untuk terapi pada mereka dengan mioma. Tapi kalau sekarang sudah tidak direkomendasikan lagi pemberian progestin atau KB untuk dengan mioma. Jadi kalau dengan mioma uteri saat ini sudah tidak pada tepatnya diberikan lagi pemberian KB hormonal. Tapi kalau pasien ingin KB kalau tidak ada distorsi di kavum uteri, ada yang masih berpendapat menggunakan IUD masih bisa. Tapi saya pribadi jarang menggunakan itu. Kalaupun toh ideal, ya idealnya yang non hormonal, kondom, kemudian kalau sudah tidak ingin punya anak lagi, steril atau bahkan mungkin vasektomi untuk yang laki-laki. Tapi yang jelas hormonal sudah tidak direkomendasikan lagi untuk pemberian KB pada pasien dengan mioma uteri. Kemudian pertanyaan berikutnya, mioma dan juga endometriosis pemberian Mirena bagaimana pengaruh terhadap miom. Nah, ini kembali lagi kalau kita lihat Mirena itu kan ada levonorgestrel, kelompok progestin. Nah, bekerjanya di lokal di uterus. Nah, di situ terkait dengan pertanyaan pertama tadi, sebaiknya juga tidak diberikan pemberian Mirena ini karena masih ada efek dari progestin tadi terhadap mioma uteri. Ada beberapa studi yang menyebutkan bahwa meskipun diberikan progestin, mioma ini bukannya tambah kecil, tapi malah bertambah besar ukurannya. Hal itu dikaitkan dengan perubahan rasio dari BAX BCL di situ. Kemudian pertanyaan ketiga, pengaruh progesteron jangka panjang pada mioma uteri. Rasanya terkait dengan pertanyaan pertama dan kedua, sehingga rasanya sudah dijawab. Kemudian yang terakhir, pengaruh estrogen pada mioma pripun. Nah, jelas kalau estrogen malah dari dulu sudah kita tidak berikan lagi pada pasien dengan mioma uteri karena efeknya juga akan tambah menjadi besar mioma uterinya. Oke. Jadi semoga terjawab dari pertanyaan-pertanyaan ini tadi. Begitu Prof. Lila dari saya Prof. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya. Apakah dari Dr. Haryana Rotama ya? Apakah lokasi mioma uteri juga berpengaruh pada kesuburan bahkan setelah mioma uteri itu diambil? Silakan Dr. Seto.
Terima kasih Dokter Haria, ini pendengar setia tanya saja. Jadi tadi yang sudah kebetulan saya tadi tampilkan bahwasanya memang ada, tidak semua tentunya, memang jenis mioma yang sangat mengaruhi. Kalau kita berpatokan pada tadi dengan Vigo classification 2018 itu tentunya yang grade 0, 1, 2, dan 3. Jadi yang mulai dari pedunculate totally intrakaviter, kemudian yang submucosa yang kurang lebih dari 50% di dalam intrakaviter, kemudian yang submucosa yang kurang dari 50%, kemudian mungkin yang intramural tapi yang mungkin masih sedikit berkaitan dengan endometrium itu juga mengganggu. Dan ini pertanyaan bagus yang kedua, ini saya coba tampilkan. Jadi kalau bahkan istilahnya diambil gimana? Emang efek enggak? Istilahnya signifikan tidak? Ini saya kebetulan juga sedang buka. Ini ada suatu systematic review tadi yang sebagian tapi tidak semua saya tampilkan. Jadi tadi yang efek dari mukosa ini kalau secara dilihat secara clinical pregnancy rate-nya aja tidak diapa-apakan, itu aja memang tentunya sudah signifikan. Apalagi kalau pada yang intrakaviteri tapi no, jadi no involvement, ini atau intramural yang berkaitan dengan kavum uteri. Tapi kalau tidak berkaitan, sebenarnya tidak berhubungan. Dan ini ada studi menarik. Jadi kalau misalnya kita lakukan terapi, jadi misalnya kita lakukan tindakan, nah ini kita lakukan tindakan pada submukosa yang setelah dimiomektomi ataupun tidak, sebetulnya mungkin menariknya juga seperti studi yang ada sekarang ternyata masih tidak terlalu signifikan juga sebetulnya antara yang diambil atau tidak, tapi mungkin memperbaiki keluhannya. Tapi dalam sehari-hari mungkin kita kembali, kalau seringkali saya mengingat pesan Prof. Hendy, bahwasanya kita diskusi dengan pasien, kira-kira kebutuhannya apa saja, selain infertilitasnya mungkin juga sekaligus dengan keluhan perdarahannya. Jadi tentunya kita lihat. Tapi kalau dengan infertilitasnya ini menariknya ternyata tidak semuanya selalu signifikan. Apalagi yang intramural, intramural juga telah dilakukan memektomi dan fertilitas ini ternyata mungkin tidak semuanya. Mungkin ini campur, gradingnya juga tidak semuanya dipisah-pisahkan antara klasifikasi kelas 1, 2, atau 3. Tapi dari beberapa studi ini masih belum memberikan hasil yang memuaskan. Mungkin demikian Prof. Matunun. Jadi pertanyaan menarik. Iya, baik. Saya kira sudah cukup lengkap jawabannya. Ini Dr. Indi, mengingat risiko mioma pada kasus infertilitas, adakah obat yang bisa mengecilkan miom? Kalau ada, risiko efek sampingnya apa dan sering terjadi dengan obat tersebut? Ini obat yang sudah ditarik ini. Silakan Dr. Fit. Iya, betul Prof. Ini obat yang sudah ditarik ini. Jadi dulu sempat ada obat ini yang isinya tuh ulipristal gitu. Dulu digadang-gadang bahwa obat ini bisa mengecilkan ukuran miom, tapi sayangnya akhirnya ditarik karena ada isu toksisitas pada liver. Hingga sekarang tidak ada. Jadi kalau ditanyakan apakah ada obat saat ini, jawabannya tidak. Beda lagi kalau misalnya ada AUB ya, kita terapinya terapi di AUB-nya, bukan terapi untuk munculnya miomnya tadi. Ya. Saya kira sudah jelas jawabannya. Assalamualaikum dokter, izin bertanya, jika ada pada pasien yang belum pernah hamil, mioma subserus kurang dari 50%, diameter 3, apakah perlu dioperasi dulu atau hamil dulu? Terima kasih. Barangkali Dr. Seto sudah jawab. Silakan Dr. Seto. Terima kasih Prof. Ini pertanyaannya singkat tapi sebenarnya jawabannya memang tidak sesederhana itu, karena kalau sekali lagi kita tindakan kita, apakah kita mau tindakan dulu atau langsung hamil dulu, ini artinya mungkin program hamil dulu langsung, jadi artinya dengan fertilitas ya kami asumsikan pasien tersebut. Tapi kalau kembali lagi kita lihat bahwasanya kalau dengan tadi memang mungkin yang dimaksud ini mioma submucosa ya, kalau memang mioma subserosa ya
mau lebih atau kurang 50%, sebenarnya tidak, insya Allah tidak ada pengaruhnya dikatakan dari literatur. Jadi apalagi kalau ukuran diameternya hanya 3 cm. Dan tapi sekali lagi kita coba melihat kasusnya secara holistik, artinya tidak hanya lalu berfokus pada miomnya, tapi apakah kalau karena ini pertanyaannya operasi dulu apa hamil dulu, jadi sudah pada tahap tata laksana. Jadi faktornya tentunya banyak, dari usia pasien, kemudian dari keluhan pasien, apakah hanya murni infertilitas saja atau jadi dengan keluhan AUB atau dengan perdarahan, maka tentunya kalau lebih kompleks dari itu maka tata laksananya akan jauh lebih kompleks. Jadi tidak hanya sekedar tergantung dari miomanya saja. Kalau dengan usia muda, pernikahannya baru mungkin kurang dari 1 tahun atau mungkin sekitar 1 tahun dengan ukuran yang demikian, kok tentunya bisa masih kita lakukan konservatif dengan induksi stimulasi mungkin atau dengan program hamil alami. Tapi kalau memang sudah ada keluhan perdarahan atau dengan usia yang lebih lanjut di atas 35 tahun, ada baiknya memang kita lebih agresif tata laksananya. Demikian, Bro. Ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Dr. Muhammad Freddy Chandra Sitepu. Apakah ada manfaat GnRH agonis analog preoperatif miomektomi dan apakah ada manfaatnya memperlambat pembesaran miom bila tidak ingin operasi? Apakah ada adjuvan terapi yang aman jangka panjang untuk memperlambat pembesaran miom? Terima kasih. Silakan Dr. Wiwit. Ya, pertanyaannya ini menarik sekali ini. Jadi sebenarnya cukup kontroversial pemberian DNA analog nih. Tapi memang kalau kita lihat studi-studinya pemberian DNA analog agonis mestinya ya di sini ya, DNA agonis preoperatif miomektomi itu memang bisa mengecilkan ukurannya miom. Tapi kita juga harus ingat pemberian DNA agonis ini kalau kita lakukan operasi tidak gampang jadinya untuk melepaskan miomnya itu. Karena kan semua udah atrofi, malah cenderung lebih lengket di situ. Jadi kalau mau mengecilkan sebelum preoperatif memang bisa, tapi sekali lagi saat operasi yang kita harus lebih hati-hati di sini. Kalau kita lihat dari konsensus Hiferi, memang pemberian daerah agonis ini disarankan diberikan pada yang mioma uteri submukus di situ dalam rangka untuk mengecilkan ukurannya miom yang submukus tadi, sehingga harapannya lebih mudah untuk diambil dengan histeroskopi. Tapi tetap harus kita hati-hati bahwa dengan pemberian daerah agonis itu operasinya menjadi lebih tidak mudah lagi untuk membebaskan miomnya. Kemudian apakah ada adjuvan terapi yang aman jangka panjang untuk memperlambat pembesaran miom? Sejauh ini kalau melihat obatnya memang belum ada sekarang. Yang dulu itu ada olipristal itu. Progestin juga sudah tidak direkomendasikan. Jadi mungkin kalau saya pribadi yang paling baik sekarang ya observasi saja sih sebenarnya. Apalagi kalau menjelang menopause begitu kan, jadi tidak lama sebentar lagi menopause, hormon steroidnya sudah tidak diproduksi yang dari ovarium, rasanya bisa diobservasi saja dan ada harapan nanti saat menopause mengecil mioma uterinya. Gitu. Begitu, Prof. Baik, Dr. Wiwit. Saya kira semua sudah dijawab dengan tuntas ya. Ini pertanyaan yang terakhir ini, mohon izin bertanya, apakah miom selalu berkaitan dengan HPP pasca salin? Berapa probabilitasnya menurut rujukan? Tipe miom yang mana yang paling riskan untuk HPP? Apakah sudah ada rekom PB POGI atau FIGO mengenai keharusan melakukan sesar pada tipe-tipe lokasi miom tertentu? Banyak pertanyaannya. Silakan Dr. Seto. Terima kasih.
Pertanyaan banyak dan menarik. Jadi, apakah semua miom itu nanti berkaitan dengan hepatitis sal ini juga penting ya, karena kita juga pasti pernah jadi mendapatkan pasien hamil kemudian dengan mioma. Jadi termasuk biasanya nanti pasien sudah tidak menunggu kita bicara, pasien sudah tanya duluan, dok ini gimana nanti kalau saya lahiran, satu bisa normal enggak, yang kedua kalaupun harus sesar bisa sekalian diambil apa enggak, itu selalu jadi pertanyaan pasien. Jadi dan mungkin yang tidak mereka sadari ya sebetulnya bukan itunya tapi risikonya, di mana salah satunya pasti hemorrhage postpartum ini. Jadi ternyata ini saya mendapatkan data menarik. Jadi tadi selain tentunya kalau kita bicara lokasi tentunya yang berhubungan dengan integritas endometrium dan juga implantasi plasenta ya tentunya di sana yang paling banyak. Jadi pada mereka yang intramural maupun yang jangan-jangan yang submukus. Mukus itu saja sudah buntung berarti pasiennya sudah bisa hamil karena kita tahu risiko baik itu miscarriage, keguguran ataupun misalnya persalinan preterm itu sudah sangat besar. Kemudian kalau untuk yang intramural yang tentunya berkaitan dengan kontraktilitas dari uterusnya. Kita tahu kontraksi uterus adalah yang nomor satu menghentikan darahan. Jadi tapi selain itu ternyata juga ada pendekatan lain yaitu dari lokasi. Jadi bahwasanya dikatakan pada mioma yang terutama yang lokasinya di bawah. Jadi selain ukuran, jadi pada segmen bawah rahim. Jadi kalau kita menemukan mungkin mioma servikal atau mungkin bahkan yang naudzubillah mungkin pada mereka yang dengan di dekat skar yang kita tahu jadi mungkin darahnya akan jauh lebih besar seperti itu. Kemudian kalau ukuran ini ternyata ada beberapa yang menyebutkan bahwasanya ukuran di atas 10 cm, mungkin kalau saya tampilkan bahwasanya dengan dari terapi ini, jadi ternyata yang paling signifikan ini kalau ternyata ukurannya lebih dari 10 cm ini juga sangat berpengaruh, termasuk juga dari jumlahnya, di mana yang paling ideal atau signifikan ini kalau misalnya posisinya atau lokasinya itu tentunya pada lower uterine segment, jadi atau yang bagian uterus yang fibroid yang cervical. Ini yang tadi yang saya katakan selain lokasi berdasarkan figo tadi, tapi lokasi di rahimnya di mana. Jadi ya memang hati-hati kalau kita mendapatkan kehamilan dengan mioma cervical itu yang berisiko karena mungkin di sana juga hingga kemampuan untuk kontraksinya juga lebih kecil, di mana tentunya banyak daerah-daerah placental bed atau tumor bed yang bisa berisiko menjadi sumber perdarahan. Jadi mungkin itu yang bisa kita share. Nah, Ya, semua itu tentu berdasarkan maunya apa, risikonya apa, kita harus mempertimbangkan semuanya. Dan semuanya itu disampaikan kepada pasiennya bahwa ada risiko ini, itu. Dan terakhir tentu pasiennya sendiri yang akan menentukan apa yang akan dilakukan. Setelah kita melakukan KIE dengan lengkap, apa risikonya kalau dilakukan, apa risikonya kalau tidak dilakukan sesuatu. Baik. Pertanyaan sebelumnya dari Dr. Erika. Ini saya ada pasien umur 38 tahun dengan multiple myoma uteri berukuran bervariasi 3-5 cm di intramural dan kurang 50% di submukus. Riwayat abortus 1 kali dan belum ada anak hidup. Keluhan AUB dan dismenore. Saat ini pasien ingin program hamil. Dengan kondisi tersebut, apakah sebaiknya dilakukan myomectomy dahulu atau langsung program hamilnya? Metode operasi yang disarankan laparoskopi, laparotomi, atau matonon. Tadi yang intramural dan kurang 50. Yang submukus ini kurang 50% ini miomnya ya. Ya sudah. Dr. Wiwit, barangkali ada jawaban. Baik, terima kasih Prof.
ini pertanyaannya menarik. Mioma 3 sampai 5 ukurannya 3 sampai 5 cm. Ini sebungkus ya, Vigo tipe 2 berarti ya, kurang dari 50%. Kalau eh, kalau mioma utari itu masuk dalam kategori mioma utari sebungkus, rekomendasinya adalah dilakukan miomektomi, diambil dulu miomnya. Apalagi betul ini ada keluhan AUB, berarti AUB-nya karena mioma utari tadi, mioma utari sebungkus tadi. Nah, eh, kalau kita melihat ukurannya, kalau rekomendasinya kalau histeroskopi itu memang tidak semua bisa dilakukan, tidak bisa melakukan pengambilan miom semukus. Kalau kita lihat rekomendasi Hiveri kurang dari 3 cm baru dilakukan histeroskopi. Tapi kalau lebih sebaiknya dilakukan laparoskopi. Memang ini terkait dengan kerumitan kesulitan saat melakukan tindakan nanti. Nah, kemudian metode operasi laparotomi. Kalau metode operasi memang sebaiknya kalau kita dari VER sebaiknya laparoskopi. Selain recovery, memang kita bisa melakukan tindakan dengan ini apa dengan zoom pembesaran yang lebih bagus, lebih besar sehingga kita bisa lebih jelas melakukan tindakan untuk mengangkat miom, dan juga ada keuntungan untuk melakukan evaluasi organ produksi yang lain. Apakah ada endometriosis ringan seperti yang masih berupa kayak lesi-lesi, itu kan bisa dievaluasi kalau dengan laparoskopi. Kalau laparotomi kita tentunya akan kesulitan di situ. Iya. Begitu ya, Prof, mungkin. Ya. Jadi kalau operasi pada pasien infertilitas, kalau memungkinkan laparoskopi, tentu sebaiknya dilakukan laparoskopi ya. Dengan efek samping pasca operasinya juga akan lebih kecil kalau laparoskopi. Cuma ini kalau submukus bisa dilakukan histeroskopi enggak, Dr. Wiwit? Iya, kalau submukus memang rekomendasi histeroskopi, Prof. Cuma ukurannya ini kan akan menjadi kesulitan kalau besar. Biasanya sih kalau saya pribadi, kalau lebih dari 2 cm itu sudah sulit, Prof. Cuma kalau rekomendasi dari Ferry, tulisannya di situ kurang dari 3 cm. Bisa dikerjakan dengan histeroskopi. Nah, kalau dari Dr. Erika ini, kalau misalnya miomnya ukurannya 4 cm, apalagi 5 cm, sebaiknya jangan melakukan histeroskopi, dilakukan laparoskopi. Nah, kalau kesulitan untuk menentukan topografinya, mungkin sarannya bisa dibantu dengan pemeriksaan MRI di sini. Ya, bagus. Baik. Barangkali juga dari keterangannya ada satu yang kurang nih. Umurnya 38 tahun. Sudah berapa lamakah dia menikah? Itu penting sekali juga untuk mengambil keputusan sehingga kita tahu infertilitasnya itu seberapa. Ini untuk selanjutnya ada pertanyaan. Izin bertanya, apa sudah ada meta-analisis berapa persen kemungkinan miom progres ukurannya dengan usia gestasi? Berapa yang regresi dengan makin besarnya usia gestasi? Makasih. Dr. Seto, ada jawaban? Oke, terima kasih, Prof. Ini menarik dan langsung ditembaknya ini meta-analisis luar biasa. Jadi mungkin biar langsung mendapatkan data yang solid ya, artinya yang valid mungkin kira-kira ini bagaimana. Jadi cuman sayangnya memang sejauh yang mungkin saya baca, mungkin ada sejauh lain atau mungkin nanti Dr. Wit punya datanya, bahwasanya memang ada beberapa kontroversi. Kalau bahkan kontroversinya tidak hanya di kalangan klinisi, tapi di kalangan masyarakat pun juga kontroversi. Artinya, ayo kalau punya miom harus segera hamil atau harus segera atau nanti hilang-hilang sendiri atau nanti keluar sama bayinya. Nah itu yang banyak sekali hoax yang beredar. Tapi kalau sejauh yang saya dapatkan ini ada beberapa penelitian, tapi memang belum jadi meta-analisis, tapi dilakukan penelitian di Amerika ini bahwasanya mereka istilahnya penelitian cohort study, jadi bagus ini, maksudnya dievaluasi, dilihat
bahwasanya ternyata ada data yang menarik bahwasanya memang kecenderungan baik itu develop jadi membesar maupun regresi itu juga ada dan yang menarik adalah sebetulnya kecenderungan develop itu atau regresi itu terjadi bahkan bisa pada satu pasien yang sama. Artinya di sini disebutkan bahwasanya dengan biasanya pada trimester pertama itu maka ada kecenderungan jadi trimester pertama dan kedua itu biasanya meningkat sampai ukurannya sampai 25% lebih, jadi 26% lebih. Jadi mungkin ini terkait juga tentunya kadar estrogen yang ada di dalam darah sirkulasinya ketika pada saat selama 9 bulan kehamilan. Dan tapi sebagian besar kemudian kebanyakan menurun. Jadi terutama di trimester ketiga, jadi kurang lebih sekitar 24% itu pada trimester awal, akhir trimester kedua, trimester ketiga itu nantinya kemudian akan menurun ukurannya. Jadi kalau di total dilakukan kalkulasi atau dilakukan totalan akhir itu istilahnya itu sebetulnya sebagian besar tapi atau totalnya itu memang menurun tapi itu hanya terjadi pada 15% pasien. Jadi artinya dan ini sangat berkaitan dengan apakah ketika pasien tersebut itu menderita miom itu pada saat kehamilan ataupun sebelum kehamilan. Dan kalau sebelum kehamilan juga ukurannya berapa. Jadi kalau ukurannya yang awalnya kecil, memang tidak disebutkan ukuran kecil itu kurang dari berapa senti, tapi terutama kalau pada trimester pertama maka kecenderungannya biasanya akan membesar. Tapi kemudian itu tadi ternyata di akhir trimester kedua dan terutama trimester ketiga biasanya ada kecenderungan kecil dengan resultan ketika seluruh kehamilan di total itu ternyata sebanyak 15% itu mempunyai kecenderungan untuk sebenarnya mengecil. Jadi mungkin memang kita tidak fokus pada ukurannya, tapi kembali lagi tadi kalau kita fokus pada efeknya pada kehamilan maupun tadi pada saat persalinan yang menyebabkan HPP, maka mungkin kita juga lebih fokus pada lokasinya. Jadi bukan hanya ukurannya. Mungkin demikian, Prof. Baik, Dr. Seto. Dari Itu di chat ada yang bertanya, Q&A, Prof. di chat dari Dr. Mulia Kurniawan ya. Assalamualaikum, izin bertanya apakah boleh pemberian induksi ovulasi pada pasien mioma uteri? Kalau tidak boleh, adakah cara lain untuk induksi ovulasi? Terwiwit, silakan. Baik, nggih. Terima kasih, Prof. Jadi pemberian induksi ovulasi berarti ini kan program hamil ya. Kita bisa melakukan program hamil kalau memang mioma uterinya kita tahu tidak memberikan dampak pada gangguan program hamil atau gangguan kesuburan. Kalau mioma uteri subserus memang rekomendasinya tidak dilakukan tindakan. Mioma uteri submukus dilakukan tindakan. Mioma uteri intramural di sini kontroversi. Tapi ada pernyataan statement di situ kalau mioma uteri intramural ini kita masih ragu apakah dia menempel di dinding atau kavum uteri atau apakah ada mengganggu kavum uteri, sebaiknya dilakukan MRI. Nanti di situ kalau mengganggu kavum uteri jelas pilihannya adalah dilakukan tindakan. Nah, selain itu kita juga harus tahu mioma uteri ini menyebabkan gangguan infertilitas, tidak hanya itu saja menyebabkan gangguan di endometrium, ada juga faktor mekanik yang diakibatkan oleh mioma uteri yang kemudian menyebabkan gangguan kesuburan. Contohnya kalau mioma uteri itu besar sekali, menekan tuba falopi, menekan apa saluran apa postim tuba, itu juga diduga bisa menyebabkan mengganggu munculnya terjadi gangguan infertilitas, termasuk juga dengan dia semakin besar akan mendistorsi tuba dan juga membuat malposisi dari ovarium. Tapi untungnya di sini kalau kita lihat di situ kan ada efek bilateral kanan dan kiri.
Jadi kalaupun ada mioma uteri, tetap kita harus hati-hati apakah ada juga faktor mekanik yang menyebabkan gangguan. Kalau ada besar di kanan kiri dan kemungkinan juga bisa mengganggu ostium tuba atau menyebabkan malposisi dari ovarium, mendistorsi tuba. Nah, di situ juga bisa menjadi pertimbangan untuk melakukan tindakan pengangkatan mioma uteri. Begitu, Prof. Dari saya, Prof. Baik, terima kasih, Pak Wiwit. Sementara yang tanya tidak ada. Banyak terima kasih untuk narasumber semua. Sehat sejahtera dari Dr. Leni Yusuf, Jakarta. Pertanyaan masih ada, Prof. Dari selamat siang, Prof. Mohon bila berkenan video recording webinar TAS untuk di-share agar kita bisa mempelajari ulang bila lupa. Terima kasih, ini panitia ini nanti. Terima kasih dan semua. Ya, Prof. Kami tampung. Kami diskusikan tahun depan. Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi bertambahnya atau berkurangnya ukuran miom dengan kehamilan? Tadi sudah ditanya ya, atau saya tahu yang jawab. Adakah? Oke, Prof. Mungkin masih menambahkan yang mungkin masih berkaitan dengan yang tadi. Jadi memang kalau studi secara general besar multidisiplin atau multicenter sampai meta analisis memang belum ada. Jadi faktor-faktor tertentu atau mungkin kami yang belum menemukan datanya. Tapi kalau secara umum memang bisa diidentifikasi faktor risikonya. Jadi karena tentunya studi yang ada itu bukan studi prospektif. Jadi artinya yang kemudian dilihat, dibiarkan gitu bukan, tapi artinya lebih pada studi yang kira-kira retrospektif, dilihat riwayatnya seperti apa ketika pasien tersebut sudah berada dalam trimester akhir atau trimester ketiga. Jadi mungkin dengan riwayat pada saat trimester 1 terutamanya ukurannya berapa dan ternyata tapi ada beberapa yang diikuti itu ternyata itu tadi menariknya meskipun sempat membesar di awal tapi kemudian ternyata pada akhirnya resultannya sebagian kecil ukurannya menurun. Cuman apakah ada faktor tertentu ya? Kalau pada kehamilan ya tidak ada hal lain, mungkin memang selain pengaruh estrogen selama kehamilan, mungkin itu yang bisa dievaluasi. Tapi kalau ukuran awal itu bisa jadi faktor prediktif, tapi bukannya pengaruh. Jadi prediktif apakah nantinya akan membesar atau tidak. Jadi kalau dikatakan di awal itu ukurannya lumayan kecil, maka biasanya memang ada kecenderungan untuk membesar di awal trimester. Demikian, Prof. Baik. Sementara belum ada ya tambahannya. Ya, tidak ada. Sementara belum ada tambahan pertanyaan. Kalau mau bertanya langsung bisa raise hand. Jadi miom itu jelas terkait pertumbuhannya dengan hormon ya. Dan ada kecenderungan akan mengecil setelah menopause. Dan kemudian lokasinya. Tadi sudah Dr. Wiwit Dardianta menyampaikan juga lokasinya, menekan tuba apa tidak, juga tentu akan menghalangi perjalanan dari embrio, dari sikut menuju ke kavum uteri. Dan juga kalau di sekitar serviks juga bisa menghalangi masuknya sperma. Dan kemudian lokasinya terhadap dinding uterus yang submukos itu jelas akan lebih berpengaruh
terhadap implantasi, paling tidak implantasi juga vaskularisasi dari endometriumnya, mudah tidak dia menempel dan lain-lain. Jadi banyak memang faktornya yang perlu diperhatikan. Tadi sudah dijawab oleh para narasumber bahwa memang tidak kepastian itu tidak bisa dikatakan bisa 100%, tapi kecenderungan itu memang demikian. Kalau ada miom dan jelas mau hamil, ya selain dari miomnya, kalau misalkan akan melakukan tindakan terhadap miomnya, juga perlu diperhatikan ada enggak hal yang lain seperti endometriosis atau mungkin adenomiosis dan lain-lain. Ini semua tentu akan berpengaruh terhadap hasilnya kalau dilakukan tindakan. Kalau melakukan tindakan dengan minimal invasive surgery, laparoskopi atau mungkin histeroskopi, itu jelas akan memberikan hasil lebih baik pasca operasinya, karena sangat kecil menimbulkan perlekatan-perlekatan. Dan kalau laparotomi, perlekatan inilah yang juga bisa menyebabkan infertilitas selanjutnya. Jadi walaupun miomnya sudah diangkat, tapi penuh dengan perlekatan di dalamnya juga akan terjadi infertilitas. Jadi banyak betul sebetulnya faktor-faktor yang terkait dengan infertilitas ini yang perlu kita perhatikan untuk melakukan tindakan. Waktu tinggal 4 menit lagi, kalau masih ada silakan. Tinggal 3 menit lagi. Saya kira miom hal-hal yang sering kita hadapi sehari-hari sebagai spesialis obstetri ginekologi. Dan kalau mau lebih halus memang tadi disebutkan USG transvaginal untuk diagnostik, kalau perlu MRI. Itu juga sangat membantu. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke hostnya, Dr. Arif Tanjung Seto, silakan. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih semua pertanyaan. Alhamdulillah ada 10 pertanyaan sudah terjawab dari responden. Mungkin karena kasusnya banyak, sehari-hari sudah mengerjakan. Jadi artinya, tapi mungkin tetap tadi sesuai dengan saran dan pesan dari Prof. Wila, bahwasanya mungkin yang terutama terkait dengan infertilitas sebaiknya memang betul-betul dilakukan tata laksana yang sesuai dengan fertilitasnya, kaidah-kaidah infertilitas dan juga penanganannya yang juga menunjang fertilitasnya. Mungkin bila tidak ada pertanyaan lain, izin kami akhiri. Terima kasih yang sudah hadir dan berdiskusi. Kita ketemu lagi dalam Tanya Apa Saja minggu depan setiap hari Rabu pukul 10 hingga pukul 11. Kami akhiri. Terima kasih Prof. Wila, Dr. Wiwit sudah hadir mengisi acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada semua yang hadir.